Halo, assalamualaikum. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ini adalah video pembelajaran IPA kelas 7. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Masih bersama dengan Sains Kelasku. Ikuti terus ya video pembelajarannya. Yuk kita lihat. Coba kalian perhatikan ada gambar burung dengan bunga. Burung dan bunga ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Setiap makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem berinteraksi satu sama yang lain. Dengan adanya interaksi, ekosistem dapat berjalan dengan seimbang. Tentunya, interaksi yang dilakukan memiliki bentuk, hubungan, dan tujuan. Apa saja hubungan yang terjadi di dalam sebuah ekosistem? Dan bagaimana bentuk serta dampaknya? Yuk kita saksikan video ini selanjutnya. Kita sering mendengar kata-kata lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah, maupun di perairan. Di dalam lingkungannya, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup yang lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Dan di alam terdapat bermacam-macam ekosistem. Komponen pembentuk ekosistem ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik dan komponen abiotik sering disebut dengan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem disebut dengan ekologi. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Sedangkan komponen abiotik merupakan semua benda tak hidup yang terdapat di dalam lingkungan. Yang termasuk komponen abiotik misalnya cahaya matahari, udara, air, suhu, dan kelembapan. Sedangkan komponen abiotik, tumbuhan disebut juga dengan produsen, kemudian hewan disebut juga dengan konsumen, dan mikroba sebagai pengurai. Setelah kalian mengetahui apa itu lingkungan, kemudian ada lingkungan biotik dan lingkungan abiotik,
Sekarang kita bahas mengenai satuan dalam ekosistem. Satuan dalam ekosistem itu meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Sekarang kita bahas satu persatu ya, mengenai satuan dalam ekosistem. Yang pertama, individu. Apa itu individu? Individu adalah satu makhluk tunggal. Misalnya contohnya seekor gajah, seekor semut, seekor burung. Itu namanya individu. Nah, sekarang yang kedua, populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sekelompok individu yang sejenis atau satu spesies yang menempati suatu daerah dan pada waktu tertentu. Misalnya, Ibu tadi ngasih contoh individu seekor burung. Kalau burungnya misalnya lebih dari satu, ada 2 atau 3 atau 4, maka disebut dengan populasi burung. Yang ketiga adalah komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya komunitas kolam. Komunitas kolam di dalamnya itu ada beberapa populasi. Nah, sekarang yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidup yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Selanjutnya yang kelima adalah bioma. Bioma merupakan ekosistem dalam skala besar yang melibatkan iklim yang berinteraksi dengan keanekaragaman makhluk hidup yang berinteraksi. Yang keenam adalah biosfer. Biosfer adalah merupakan tempat interaksi seluruh ekosistem di bumi. Di akhir video pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Yang ketiga, sebutkan yang termasuk komponen abiotik. Yang keempat, sebutkan satuan-satuan dalam ekosistem. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan ekosfer? Yang keenam, apa yang dimaksud dengan ekosistem yang seimbang? Demikianlah video pembelajaran mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.